Kawasan Percandian Dieng merupakan kawasan yang kaya akan peninggalan cagar budaya. Kekayaan tersebut berupa sebaran candi dan saluran air kuna dengan areal yang cukup luas, serta peninggalan benda cagar budaya bergerak yang memiliki nilai penting bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Kawasan ini juga merupakan bukti peran penting Kerajaan Mataram kuno yang pernah berkuasa di Pulau Jawa. Alasan inilah yang membuat kawasan Percandian Dieng harus dilindungi keberadaannya. Di episode saat ini akan kita ulas tentang salah satu situs marginal di dataran tinggi Dieng. Dari cerita yang berkembang di tengah masyarakat, di dataran tinggi Dieng ternyata terdapat banyak sumber mata air yang tersebar di dataran tinggi Dieng. Contohnya Tuk Bimalukar, Kalibana, Sendang Sedayu, Sendang Maerokoco, dan lain-lain. Namun yang paling terkenal adalah Tuk Bimalukar. Namun ada sumber air kuno di Dieng yang tak begitu terkenal. Lokasinya di tengah lahan pertanian kentang yang berada di lereng bukit yang bernama Bukit Pangonan. Sumber mata air ini lebih dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Kalibana. Selama ini mata air tersebut hanya digunakan sebagai sumber air bagi kegiatan para petani seperti menyirami, menyemprot, bahkan sebagian juga digunakan untuk mandi. Sejarah nama Kalibana diambil dari kata buana, yang berarti dunia atau sendang buana, yang melambangkan bahwa mata air adalah sebagai sumber kehidupan yang harus terus dijaga keberadaannya untuk keperluan manusia. Di lokasi tersebut terdapat jaladwara yang terbuat dari batu andesit, yaitu sebagai talang atau tempat aliran air, yang kemudian tertampung di kolam kecil yang berbentuk persegi empat, serta terletak di area pertanian kentang. Pada hari tertentu tempat tersebut sering didatangi oleh sebagian masyarakat, aliran kepercayaan untuk mengambil airnya dan digunakan sebagai media ritual. Hingga kini kondisi dari Kalibana masih terjaga dengan rapi, dengan air jernih yang selalu mengalir dari sumbernya. Situs Kalibana ini adalah situs yang cukup menarik karena selain sumber mata air, di situs ini banyak ditemukan jejak arkeologi, yaitu balok batu, fragmen arca, kemuncak, fragmen jaladwara, batu kala, dan batu-batu komponen lainnya. Batu-batu tersebut tersebar di lahan pertanian di dekat sumber air Kalibana. Batu-batu tersebut difungsikan sebagai talut lahan pertanian, anak tangga, bahkan ada yang disusun menjadi gubuk pertanian. Diduga batu-batu tersebut merupakan material penyusun bangunan petirtaan. Bisa juga ada bangunan lain selain petirtaan, misalnya candi.
di mana salah satu syarat pendirian bangunan suci atau candi di era masa klasik adalah tidak jauh dari sumber mata air. Dilihat dari temuan yang sebegitu banyaknya dan beraneka ragam, ada juga temuan bagian atap dan batu kala. Yang pasti di sini pernah berdiri bangunan candi yang memiliki atap permanen. Ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa di dataran tinggi Dieng ini, tak hanya 8 candi saja, candi yang pernah berdiri di dataran tinggi Dieng. Di era kolonial pernah tercatat kurang lebih 400 candi, namun yang tersisa hanya 8, sedangkan yang lainnya telah runtuh, dan situs ini adalah salah satu jejak candi yang telah runtuh. Sungguh sangat disayangkan dari ratusan candi yang tersisa hanya 8. Jika seandainya 400 candi masih berdiri semua, Dieng sungguh sangat indah dipadukan lagi dengan udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Tidak salah para leluhur memilih Dieng sebagai tempat kediaman para dewa. Meskipun candi ini telah runtuh dan meskipun hanya secuil, tetap layak untuk dilestarikan karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, dan situs ini merupakan salah satu jejak sejarah, hasil karya leluhur Nusantara. Perlu adanya kepedulian, peran, serta masyarakat dan dinas yang menangani kebudayaan. Jadi tidak hanya candi yang masih berdiri yang diperhatikan, namun candi yang sudah runtuh pun juga lebih perlu diperhatikan. Sekian ulasan tentang situs Kalibana. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan sejarah budaya Nusantara. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.